Harinya sudah tiba, kita ada di hari pertama EICMA di Milan, Roviera Milano, Italia. Ini adalah hari pertama EICMA Show 2022. Dan EICMA Show ini sebenarnya 1 tahun sempat nggak diadakan, tahun 2020 karena COVID. 2021 mereka mengadakan, tapi sangat terbatas, eventnya jadi kecil, pengunjungnya sedikit, terus restriction-nya banyak banget, jadi it's not a success one. Dan finally 2022 ada sinyal positif, nggak all out tapi udah berjalan. Nah, sekarang kita masih di depan nih, jadi ada di area Roviera Milano, area exhibition-nya Milan. Ini ada security checking, habis itu kita masuk ke dalam. Kita mau ngejar meeting, kita ada meeting sama satu vendor. Dan let's go, kita masuk, ya. Oke, saking excitednya, gue lupa memperkenalkan diri. Gue Benny Saputra dari One Tree Motor Shop. Jadi hari yang indah, cerah, berawan, nggak hujan. Yang paling enak sih nggak hujan sih. Suhu juga oke, sedang. Kita di EICMA Show karena kita ada business meeting dengan berbagai vendor dan juga kita pengen lihat situasi dan market dan progres teknologi dan pengembangan yang ada di dunia permotoran. Secara kita bergerak di dunia permotoran, saya juga passionate di dunia motorsport, baik mobil ataupun motor. Jadi event kayak gini menurut saya adalah event wajib untuk tahu barometer dan juga tahu kita tuh secara pemikiran dan pengembangan nanti harus ke arah mana. Nah, hari ini setelannya pakai batik karena I'm proud to be Indonesian. I want to show to the world that batik adalah budaya Indonesia dan nggak disuruh siapa-siapa sih, cuma emang dari awal saya pengen kalau event kayak gini selalu ya pakai sesuatu yang berciri khas, terutama Indonesia. Jadi Pak Uno, saya bisa juga nih jadi agen pariwisata ya. Nggak, bercanda. Yuk, sekarang kita masuk, catching up. Bitubo suspension. Hi, Christina. Hello. Hello. How are you? I'm great. Sorry for late. Hello, Francesco. Hi, Francesco. Benny, Nice to meet you. from Benny, Indonesia. how are you? I'm great. Hi, Hi. how are you? Fine, and you? Yeah, I'm good. You're good. Actually, I have a meeting here at I know. 11, I know. You know? Not 11 anymore. Actually, Yeah, it's stuck with, we you have know. Are you alone here? No? How long are you here in EICMA? I'm planning to be in EICMA only 2 days because after 2 days, hello Benjamin. Okay. Nice to meet you. Yeah, we met before also. Sorry, I was just a little Yeah, bit. it's okay, it's okay. I feel really bad when you're smiling like, Benny, you were late. It's all right. No, sorry. Stop, Benny. You are too late. Oh. Oke, sekarang udah di booth-nya SW Motec. Seperti biasa, tahun dari ke tahun mereka nggak pernah skip karena ini adalah perusahaan Jerman yang sangat bonafit. Bonafit bukan hanya perusahaannya, tapi juga produknya. Di sini, lu nggak bisa jadi perusahaan bonafit kalau hanya jualan dengan speak-speak atau
gimmick. Di sini lo akan jadi bonafit ketika memang lo adalah perusahaan yang selalu evolving, produk lo selalu inovatif, produk lo sangat baik, dan juga benar-benar digemari. Dalam waktu setengah jam kita akan ada meeting sedikit, karena waktu itu kita di Intermod, abis Intermod kita main ke pabrik dia, tadi udah ketemu Rita sama Daniel Kohlernya. Kita akan bincang dikit nih. Kita belah sedikit tentang booth-nya kayak apa sih. Gitu. Jadi genrenya macam-macam, contohnya misalnya kayak begini. Ini ada retro classic section. Gua cukup iri ya sebenarnya sama mereka. Timnya sedikit, tapi mereka kreatif banget. Sampai bikin layout seperti ini tuh selalu wah. Memang Intermod waktu itu kayaknya biasa aja karena mereka memang prediksinya chill lah eventnya. Cuma kali ini mereka all out, bikin kayak begini, lightingnya. Gue iri banget sih. Someday doain One3 bisa bikin event kayak begini. Ini ada Honda Rebel. Honda Rebelnya bukan yang biasa, ini Honda Rebel yang 1100. Motor ini tidak tersedia di Indonesia, tapi kurang lebih sama Honda CMX 500 yang kalian punya di Indonesia. Jadi, it's a urban cruiser. Produk-produk dari SW Motec juga mereka punya ini. Legend Gear, Legend Gear Sidebox. Kita available buat Honda Rebel di Indonesia. Yang buat 500, modelnya kayak gini. Ini keren banget menurut gua. Tanki, mereka nggak pakai yang di tank, tapi mereka pakai magnetik. Ini adalah ide utama SW Motec dari setahun, 2 tahun lalu, gua lupa. Jadi ini Legend Gear pakai magnetik. Sepertinya ini adalah barang baru dari mereka. Ini dibikin kayak semacam tailback buat cruiser. Sebenarnya mereka juga bikin buat footstep dan lain-lain. Nah, kita beranjak ke, kalau BMW GS kayaknya R1250 udah very obvious, gue nggak usah jelasin lagi. Lengkap kap dan benar-benar protektif. Crash bar, Cobra, handguard, lampu, additional auxiliary. Yang ini yang driving light, protektor dari headlamp, terus fog protector, crash bar, skid plate, Trax ADV box, atas sama samping. Nah, ini motor Triumph Tiger 1200, motor yang lagi hot di Indonesia, motor juga yang lagi hot di Eropa. Kalau jujur, gue mengenali Triumph itu kalau waktu bikin dia punya awal-awal motor adventure, nggak masuk ke gue karena motornya terlalu berat. Tapi, the latest one is really good. Om Jason Leo dari Ombe Coffee juga pakai motor yang sama, dan gue yakin dia udah enjoy banget sama motornya karena motor enak banget. Motornya gagah banget, enak banget. Kita belah nih, apa aja SW Motec yang dia pakein. Fog protector, skid plate, melindungi engine dari bawah, dan juga dia tarik proteksinya sampai atas loh. Ya, ini aluminium semua, a good one, bukan kaleng-kaleng. Crash bar kit, atas, bawah, proteksinya jadi ini ada radiator, tangki dan lain-lain. Ini buat engine, footstep, mereka ada tersedia, yang rubber. Kelihatannya simple, tapi padahal pakai ini jauh lebih nyaman. Blackfoot tank cover, rear pack-nya pun bisa diganti. Terus ini pakai Trax ADV, side box dengan additional top box, side box, tank back. Tank back-nya ini sistem yang pakai tank ring. Tank back-nya ini pakai sistem yang tank ring. Bukanya gampang, ada strap di sini, tinggal ditarik. Oh, bentar. Dikunci kah? Enggak. Tinggal ditarik, nah, open. Dan ini dipakein juga semacam tambahan yang bisa dipakai buat cellphone. Jadi kalau kalian pakai Maps atau music, controlling music atau apapun, bisa pakai cellphone di sini. Ini tambahan dan kita udah available
Dan kalian tahu tank ringnya dari SW Motec ini ada magnetize-nya. Jadi cara pasangnya gampang, taruh aja. Nanti dia akan langsung ngelik. Jadi lu lempar, kalau dia itu nanti cari posisi langsung klik. Ini bedanya SW Motec. Ini yang City Evo. Nah, City Evo ini City yang baru. Terus ya, motor yang gagah, Cobra handguard, spion SW Motec. Di sini spion itu nggak bisa sembarangan. Spion itu harus ada homologasinya. Dan spion ini udah homologated. Jadi dia pakai tambahan sisi keluar. Terus ini juga ini tuh bisa di-adjust. Jadi keluar masuknya panjangnya bisa diatur. Aluminium, full aluminium. Kalau kalian suka spion ini boleh gue masukin nih sebagai opsi. Tapi memang lebih ke arah kalian yang mau adventure, jadi function number 1. Sini ada motor kesukaan gue, Ducati. Hello. How are you, Thorsten? I'm fine, and you? I'm great. I have a meeting With Rita and Daniel? Rita and Daniel in 15 minutes. This is Thorsten. He is the Head of manager, sales. the head of sales. No, I call it the boss. Just easier, the boss. The boss of for sales. And now I will be in some Asian videos. Yeah, you'll be in my YouTube video because I think they should know about the SW Motec even more. And you know, if I knew before, I would have had a No. Motec shirt. No, it's good. That's good. I let you to live for the interview. Thank you, my friend. Okay, I'll continue to show them about the SW Motec on the bike. Okay, thank you. Oke, itu tadi Thorsten. Ini motor kesukaan gua, Ducati Desert X dengan full equip SW Motec, which is kalau kalian perhatiin semuanya on point, dalam arti protektor tangan tersedia, handguard, Cobra, plastiknya ini buat wind sama debris, batu-batu segala, melindungi tangan. Terus juga ada aluminium barnya, jadi proteksi kalau sampai jatuh tangan kalian nggak bakalan kejepit. Sini ada front headlight guard, ada crash bar kit, berapa titik poinnya? Sini ada crash bar kitnya 1. Tapi begitulah SW Motec, kalau bikin crash bar ya on point untuk proteksi, tapi jaga supaya lightweight, functional tapi juga simple. Mereka ini pembuat crash bar udah spesialis dari tahun jadi lupa 96, 99. Perusahaan ini berdiri utamanya dari awal adalah development crash bar seperti ini. Terus udah pakai skid plate. Skid plate-nya melindungin sampai depan, sampai ke bawah. Fog protector. Mereka juga punya ini. SW Motec punya line up brake lever kit, dan juga biasa ada yang sebelah kanannya juga ada SW Motec, footstep SW Motec, sidebox SW Motec dengan tas terbaru mereka. Ini tas jadi sebutnya Sysbag waterproof. Oh, ada pocket di sini, ini waterproof. Nah, dibuka seperti ini. Klipnya udah beda loh. Lihat klipnya, bukan klip biasa. Wow, even di dalam masih ada pocketnya lagi. Wow, they do it well. Congratulations SW Motec. Oke, gini. Oh, ini strap dulu. Then you strap to... Oh, kok nggak bisa? Oh ya, bubbling. Haha, sorry ngacak-ngacak display jadinya. Oke, ini adalah Sysbag terbaru. Mereka ada beberapa size. Yang di atas juga dipakein Sysbag, tapi ditaruh posisinya tiduran.
Jadi ini di beberapa motor dipakai di samping, tapi ini dipakai di atas juga bisa. Mau Trax ADV box juga bisa, samping Trax ADV box juga bisa. Mereka punya banyak jenis box. Nanti kalian lihat akan di dinding. And crash bar. Ini penting. Ini penting. Jadi ini adalah water pump. Mereka ada protektor water pump. Ini yang tadi saya bilang, lever kit mereka juga bikin dari billet. Foldable. Ini foot pack. Terus ini side stand enlarger. Untuk center stand, gua nggak tahu nih. Ini SW Motec apa original? I don't know. Mungkin udah dapet kalau ini. Ya, alur racknya buat top box oke, side boxnya oke. Ducati Desert X dengan lagi tank bag. Tank bag yang ini dipakai tipe Yukon, waterproof. Cara bukanya gampang. Ini pakai magnetic. Ini ada bracketnya khusus. Ini magnetic, just like that. Kenapa pakai? Karena tank ringnya di sini. Tangkinya tutupnya di sini. Karena mereka taruh di sini, tank ringnya, ya kan? Terus dia bikin bracketnya khusus seperti ini. Nah, ini tipe tank bag Yukon. Mereka bisa adjustable maju mundurnya, waterproof, keren ya. Dan pembuat tasnya juga adalah spesial. Jadi awal-awal mereka berdua bangun SW Motec sebagai spesialis crash bar atau semua metal craft. Habis itu mereka berlanjut dengan bergabung tim baru spesialis bikin tas. Dan nih ya, dah, lu nggak usah posisiin terus tekan, nggak usah. Ada magnetnya. Sekali lagi. Dah. Simple. The next one would be Yamaha Tenere. Ini juga Yamaha Indonesia, tolong dong masukin nih motor. Motor terganteng sejagat. Gini, gue suka banget sama Ducati Desert X karena it's bold, it's big, it's very capable, lincah, dan menurut gue ada kombinasi pas banget motor adventure buat gue. Yamaha Tenere juga merupakan salah satu favorit yang lebih ke gayanya lebih ke arah Dakar. Motor ganteng, cakep, apa aja yang tertanam, we'll see. Ini ada headlight protector. Ini common use mereka pakai karena seringkali kalau lu traveling terus tiba-tiba terjadi sesuatu, batu, yang pecah adalah yang protektornya bukan headlightnya. Karena lampu lu sangat perluin. Cobra handguard, they don't use crash bar here, tapi mereka pakein skid plate. Mereka pakein ada ini water pump juga, cover, protektor, lever buat brake. Ini brake pump cover, footstepnya dia nggak pakai dari SW Motec, ini dari motornya nih. Seat back waterproof, side box, tank box, tank bag. Tank bagnya juga sama. Makanya kalian lihat tank bagnya. Mereka ada bikin bracket khusus, double tank. Motor yang unik. Karakternya pasti beda sama Desert X, tapi kalau punya dua-duanya lebih bagus. Tank bag. Speedonya mirip, kalian lihat. Taruhnya di atas begitu. Desert X sama Tenere.
Backpack baru, dry pack. Sama belakangnya biar nggak panas. Ini kan yang lama. Ini 75 euro, 140 euro. Ada tas. Oh, ini kita udah ada ya. Belt. Terus ini ada yang baru. Dry bag 80-nya baru modelnya. Waterproof. Coming soon. Coming right up. Begitulah SW Motec. Mereka display motornya, mereka display barangnya. Well, gue tertarik sama SW Motec karena mereka punya produk yang sangat unik, sangat bagus. Dan gue ngikutin company-nya. Nggak cuma produknya, company-nya evolving-nya cepet dan juga bagus gitu, on point semua. Jadi, let's go. Kalian lihat ya. Kita next cari boot line. Temu lagi di Imburger lagi. Ini Imburger di EICMA Show, bootnya lebih gede. Majang motornya banyak banget. Kalian lihat dari lihat motornya, kalian siapa tahu ini motor kalian dan ada part-part dari Imburger. Kalau ini kayak 1290 dia bikin front fender, dia bikin rear hugger. Of course, the Ducati Diavel keren banget. Yang ini pakai full carbon made dari Imburger, all item. Jadinya garang banget. Peleknya pakai BST carbon, gloss. Peleknya gloss, bodinya matte. Wow, so good. Kalau yang ini udah dari tahun ke tahun, ada di katalog juga. R90 yang full carbon, pakai warna kuning sama biru gini. Nah ini, gue lupa waktu itu, tapi ini sekarang forged carbon all the way. Not forged, ya, it's a flake carbon. Karena bentuknya potongan flake-nya gede-gede. It's a flake carbon. Wih, motor adventure ternyata bisa keren juga pakai karbon. Ini BMW R1250 GS, full carbon Imburger, semua item sini, paruhnya, fendernya, body, head cover, body samping sini sampai tengah. Ini aja tankinya standar, semuanya karbon, sampai exhaust standar, end cap-nya aja dibikinin karbon. Heel plate. Lalu ini yang menarik juga, BMW lagi. Oke, nggak tahu gue boleh ngomong gini atau enggak, tapi Imburger adalah supplier karbon untuk M Performance alias aftermarket line up-nya dari BMW Motorrad. Full carbon, XR. Ini ada S1000R. S1000R Imburger, naked bike, full Imburger. Bahkan mereka bikinin, ini beda ya. Mereka bikinin fairing yang udah ada attach karbonnya, winglet di naked S1000R. Ya, gua nggak tahu sih. Kalau gua lihat motor karbonnya terlalu full gini, menurut gua sedikit too much. Ya mungkin mesti dibikin grafis yang lebih banyak. Ini cantik. Kita tahu banyak di Indonesia lagi banyak V4 Street Fighter. Kalau Street Fighter-nya ada motif sih nggak apa-apa. Kalau yang full red itu kelihatan kurang menarik. Sedangkan ini motor, bagian plastik panel black-nya itu diganti dengan karbon dari Imburger. Front fender, bawahnya lampu, windshield-nya, winglet, side radiator, tank atas. Lalu chassisnya, cover head, engine, belly pan, hugger, cover swing arm, ini apa, monocoque bawah, single seat, full karbon dari Imburger. Dan itu jadinya nice banget. Ini baru Street Fighter V4 yang sangat menarik. Gua tahu banyak dari kalian, Om Agus Juragan Helm, Bro F di Pantai Mutiara,
punya Street Fighter V4 pakai Nilburger gini. Keren, bro. Panigale V2. Panigale V2 ini sangat menarik karena menurut gua ini motor cantik. Motor cantik menarik, perpaduan antara V4 dan 1199. Belakangnya V4, lihat samping sini 1199, depannya V4. Ini pasangin carbon matte, tapi on point, Hager, terus cover exhaust, fairingnya. Fairing ini sebenarnya full carbon, cuma di apa namanya, di wrap. Karena V2 tidak punya winglet. Tapi ketika udah full carbon begini, ada winglet, motornya jauh lebih cakep. Yang punya Panigale V2, nih, option buat kalian untuk idea. I think kalau S1000R kalian udah biasa karena most of S1000 RR di Indonesia udah banyak yang pakai Nilburger dan disuplai dari One Tree Motor Shop. Karbon berkualitas, fitmentnya bagus, anti UV, wave-nya bagus, kualitasnya super top notch. Ini produk dari Germany. Winglet, front fender, side sini, tangki atasnya, full fairing, belly pan, frame cover, heel plate, Hager, tail, dan lain-lain. S1K udah nggak usah ditanya, emang udah banyak juga yang pakai. Ini V4. Ini V4 juga full Nilburger carbon. I know kalian udah tahu juga banyak part carbon dari Europe yang sama mahalnya. Prestige brand juga, tapi yang kalian perlu lebih tahu adalah kualitas dari produk. Kualitas produk itu apa? Fitment, shape, wave quality, gloss finish, anti-UV, durability. Ini yang V4, keren banget. Keren sekali. Fender, winglet, belly pan, engine, sampai ke cover chassis, tail, super. Kalian lihat tahu dari mana fitment. Nih, lihat nih. Fitmentnya bagus, semua bagus. Banyak kok brand ternama juga yang tapi nggak bakal fitmentnya seperti ini. Lihat nih. Lihat fitmentnya nih. Tuh. Fitmentnya semua bagus, fitment semua bagus. Semua ke tangki juga bagus, tuh. Semua sambungan bagus. Inilah kenapa quality jadi nomor satu. Well, kita harus selalu pilih produk berdasarkan apa yang kita bayar dan apa yang kita terima. CBR 1000, RRR, karbon juga, swing arm, Hager, bagian sini, cover arm, ini bagian half tank, terus engine guard, fender, yang punya CBR 1000 RRR. Hey. Fine. Yeah, I'm fine. I'm doing a video for another video. Excellent. But this time, I'm bringing my camera guy because it's Oh, so the professional guy. the professional one because it's very tiring. Yeah, that's good. We met before on the Intermod. You remember me? Yes, I do. I do, Benny. And I explained about to the market that yeah, the Nilburger is the only one with the quality, superb finish, and the range is like any kind of bike you have it. Most of the premium bikes. Most of the Honestly, premium but bikes. we're expanding. We know we Keep don't expanding, have, we yeah, don't yeah. have the Yamaha yet. We don't have the Kawasaki yet. Yeah. It's a shame because we ride Kawasaki and Yamaha private too, but Okay. we don't have it. But Yeah, you should develop it like yes, right yes, away. yes, yes, yes. Well, step by step. But next year BMW with all the new models, they gave us quite of a challenge. You know, The BMW? the M is new, the S is new. Oh yeah. The S1 so- is the latest. You know, they updated with the small fairing, right? But you did it already, no? Under development. You cannot tell me. So it's gonna Fair. be hard work next year. And you know what is brand new? We are doing all the superbike fairings next year. We Oh. are official technical partner of BMW Okay. Motorrad. Look at that. So you're gonna see that. BMW in the Motorrad championship. Motorsport Technical Partner. All the fairings are gonna be from Nilburger. Okay, all the superbike nice. fairings and Superbike. hopefully Isle of Man, everything. Isle of Man, yeah. Whoa. That's gonna be a big push.
No, you can do it. You can do it. Yeah, I hope so, because it's a lot of fairings, you know. It's not just 5 pieces. Yeah, it took a lot of time for produce the fairing. Yeah. But better too much work than no work. Of course. Yeah, that's the we point. are happy with that. You know, We're happy with when that. everyone like, whoa, we don't have, you know, something to do. You are really busy. Not really closing down. No? No, far from it. Yeah. So, kalau kalian tahu, kalian pesan Ilmburger, I tell them that every time you order Ilmburger from us, Country Motor Shop, and it took quite a long time, you know, this is the person who is responsible. So you have to remember. You have to address him. yeah, email to him. Help me out. Okay, Benny, nice bud. nice meeting you again. Thank you. How long Cheers. are you here? Di sini juga ada Aprilia RSV4 yang 1100, udah pakai Ilmburger, front fender, terus ini nih lid samping tangki. Ini wingletnya emang ganteng ya, emang seksi sih Aprilia, dia gacau nih. Aduh, frame cover. Nah ini frame cover sedikit sayang karena framenya udah silver, jarang ada motor pakai chassis silver dan polish. Terus ini, oh lihat tuh, Bro Leolim nih, lihat nih fitmentnya bro. Gila, Ilmburger tuh gila. Rear hugger, terus ini single seat, fender, frame cover. Nice details. RSV 1100, CBR 1000 RRR, V2, V4 Street Fighter. Kalau kalian punya motor ini, order Ilmburger, Country Motor Shop. Nah, di sini kayak yang tadi dibilang sama Michael, mereka tahun depan mereka adalah BMW Motorrad Motorsport Technical Partner. Sampelnya ini 2. Jadi mereka akan menjadi supplier resmi untuk motor balap SBK dan juga tim-tim balap yang pakai 2 motor ini untuk racing fairing. Ada alasannya kenapa racing fairing itu penting. Lightweight, easy to assembly and disassembly, and then harus durable. Ini CBR 1000 RR pakai racing fairing. Gila, lu bisa lihat nggak ini racing fairing? Padahal bentuknya dan juga fitmentnya semua rapi banget. Quick lock screw semua. Di sini ada yang S1000 RR-nya, M1000 RR malah mungkin, ya kan? Racing fairingnya karbon by Alpha Racing, OZ Racing. Ya, kalian baru sadar gak ya? OZ Racing, Alpha Racing, mereka kerjasama. Alpha Racing adalah tim, builder motor balap dan maintenance balap. BMW, part-partnya mereka semua bagus banget. Pakai OZ, partner sama Ilmburger, B2Bo, Öhlins, Aero, Akapovic, Footstep juga Alpha Racing. Tuh lihat, ini fairingnya nih. Fairing karbon dari Ilmburger, tapi buat race use. Ini ada 2 sampel, yang S1000 RR sama CBR 1000 RR. Coba kalian lihat, perhatiin, cantik banget ya. Perhatiin detailnya, cantik banget. Cantik banget. Kalau lu punya motornya, boleh nih dibikin begini. Itu single tail. Yang ini juga udah single tail. Ya, oke, kita lanjut lagi. Ciao, Michael. Bye. Bye. Ini ada motor Cina, ya kan? I think China. Yeah, it's China. Jadi kan di sini lagi tren pakai motor environment friendly, electric. Jadi banyak sekali brand baru. Ini salah satunya. Skuter cakep sih. Mereknya apa sih? Cetus. Mereknya Cetus. HC10, HC200. Ya, kita lihat aja. Kalian lihat aja modelnya. Siapa tahu bisa inspiring buat kalian.
sekarang kita lagi ada di booth-nya Da Vinci. Ini produsen motor baru dari China, Da Vinci, dan ini langsung di mata gue langsung hoops, I have to see it. Kurang lebih ini lagi dipakai, kita pakai motor yang ini. Kalian lihat, modelnya unik, single monoblock seperti itu, armnya unik, front endnya upside down besar dengan Brembo, cooler, pakai cooler atas bawah. Jadi motor elektrik itu paling penting adalah cooling system. Mereka pakai cooling system atas bawah. Bannya Pirelli, pakai disc brake Brembo Oro, pakai Brembo Stilema. Nah, mereka mulai try to catch up with the quality and the, reputation-nya. Fendernya keren, modelnya. Pakai Brembo juga, master rem. Terus di sini kalian lihat bodinya single monoblock seperti itu, footpack-nya simple. Suspensi belakang mereka pakai B2BO, full adjustable. Desainnya sih menurut gua keren banget, mono arm-nya. Cuma ini aja ya, hose-nya kok aneh ya, warnanya I prefer black, dan taruh begini nggak, klemnya harusnya berubah gitu. Ban besar kayak Ducati Diavel. Kalian bisa lihat peleknya baut 3, bannya ban Diavel 240/45, B2BO suspension. It's real good. Sweat. Nah, kalian lihat cockpit ya. Oke. Now you see the cockpit, they use a cell phone. Ini yang menarik. Nah, ini switch kitnya juga ada lampunya tuh ya. Yang gue agak menarik, oh ini suspensinya juga I think, oh enggak. Kayaknya mengenalin, tapi bentuknya no brand. Ini nih, cockpitnya pakai cell phone. Maksudnya tuh gimana? Apakah kita akan kendarai motor ini menggunakan cell phone kita taruh di sini. Jadi begitu kita lepas, sama aja kayak kunciannya ada di cell phone kita. Gimana kalau kita ketinggalan handphone atau hilang handphone? Ya. Kedua, kalau baterai kita habis, cell phone kita baterainya habis di jalan gimana? Tapi pretty unik, mereka pakai dash-nya pakai cell phone. Ini warna silver, kalian harus lihat warna terang, warna kuning seperti ini. Ini warnanya warna kuning, and it's really good looking. It's good looking, ya. Menarik sih menurut gua. Ini suatu terobosan yang perlu diapresiasi dan sangat menarik Da Vinci ini untuk sebagai motorcycle mungkin ya saya tetap prefer ada suaranya. Cuma sebagai vehicle, it's pretty unique. It's pretty unique. Oke, sekarang kita lanjut meeting dengan Masya dari Zart. Hi Masya. Ciao. How are you? You look good. Yes, thank you. Wow. Young, always young. Yeah, always young, always young. You too. And so stylish. Oh, thank you very much. Rod, wow. My husband is the specialized and distributor of Rod. Really? In Italy. Oh yeah, we use this for the camera. This is Masya from Zart Exhaust. She always assists me for Indonesian order through 13 Motor Shop. So I'll see the booth and it looks good. It looks nice. Yes, let me introduce you some new products. Sure. Oke, sekarang kita meeting dulu. Bye. Bye. Wah, sprint filter. Aprilia Racing. Ducati. Pramac Ducati. Marc Marquez. Itu filter udaranya nih. Ini yang carbon frame. Carbon frame pakai P01 P08 F185 ya. Racing, yang belakang yang road use. Marc Marquez, di sini ada motor. Wih. Ducati Perleza.
Ducati Superleggera, kalian tahu bahwa Ducati disuplai filter udaranya oleh Sprint Filter. Ini posisinya pas banget, Sprint Filter, Brembo, Ducati. Itu ada special Ducati juga di sana. Special Ducati, ya, suka Ducati di Brembo. Brembo perlu dibahas nih nanti, tapi kita coba mau ketemu dulu sama Enzo dan juga Fabrizio dari Sprint Filter. Mereka lagi ada tamu sebentar, habis itu kita, oke? Tadi habis selesai meeting sama Sprint Filter, kalian tahu nggak sih, di EICMA itu ada semacam, lu pilih tempat nggak bisa sembarangan. Lu harus konsisten, join, terus juga bayarnya berapa, itu semua ini. Ini di prime area, Ducati, Brembo, Sprint Filter, STM Italy, Accosato. Di kali ini Ducati launching motor baru, salah satunya adalah Ducati Diavel V4. Gila ya, gua nggak bisa ngomong banyak ke kalian tentang motor ini. Yang pasti, ini ada Diavel yang berbeda, chassisnya beda, engine-nya beda, cara mereka build juga beda. Ini forknya lebih tegak, tapi steeringnya mundur ke belakang, tangki shape-nya beda, tingginya beda, tailnya mungkin kelihatan sama, secara garis desain mungkin sama, exhaust-nya kasih lihat bahwa ini adalah V4 engine, jadi langsung lubang 4, pelek yang desain baru juga keren, ban tetap lebar. Kalian harus lihat lampunya. Look at the lights, oh my, look at that. Jadi buat kalian yang memang cari motor nyaman, cari motor tourer, this is the one. Ducati V4 Gran Turismo. Ini Ducati sepertinya lagi all out banget. Tahun ini Ducati benar-benar all out, bikin barang. Mereka mau grab market, mereka mau menjadi sesuatu, dan barangnya memang bagus. Kecuali lampu sennya, karena kalau kalian udah biasa main motor nih, kalian langsung notice nih, lampunya kayak apa. Kita coba icip pertama kali ya. Ride height-nya tinggi, beda. Posisinya bukan lagi mendelep ke dalam. Dibilang cruiser, posisinya cruiser, tapi posisinya tinggi. Oh no, the ergonomy is changed like a lot. It's a different bike. It's a different beast. Kakinya juga sekarang ada di bawah. Instead, you know, posisi yang berbeda, nggak ke belakang, nggak ke depan, tapi di tengah. Posisinya enak, tegak. And okay, it's Diavel V4, tapi jangan Anda bayangkan ini pembaruan dari Diavel lama, karena ini berbeda sekali. Cantik, mesin oke, chassis oke. Saya mau unjukin bedanya. Kalau mungkin dulu Diavel yang lama itu lebih berbicara tentang, you know, cruiser, low height, ride height-nya rendah, dan lain-lain. Sekarang mereka punya dua produk yang mereka langsung differentiate di dua titik. Jadi yang itu posisinya tinggi, kakinya juga di mana, posisi tangannya, bahunya juga berbeda. Ini buat kalian yang bener-bener cruiser. X Diavel, dari dulu sampai sekarang menurut gua keren. Gua udah bahas sebelumnya di video sebelumnya di waktu di Museum Ducati. Ride height-nya udah jelas beda. Ya, ini lebih rendah.
Udah gitu posisi ridingnya juga beda. Nah, posisi riding beda, jadi ada dua karakter yang berbeda antara Diavel dan ex-Diavel. Dua-duanya pengen punya. Oke, kita lanjut lagi ke motor yang lain. Karena Ducati punya banyak motor yang menarik. Kita kesini sebentar, karena ini ada yang menarik dari dari Ducati. They have this program, Turn Your Ducati Dream into Reality. The Unica program plays Ducati Centro style at the disposal of blah blah blah. Intinya, Ducati mulai seperti mobil. You can personalize the bike you will buy. Oke? Ini salah satunya, kalian lihat di sini. Macam-macam pattern dari seat yang kalian bisa pilih. Berbahan Alcantara, leather, ini leather, macam-macam. Warna yang kalian bisa pilih. Udah kayak beli mobil premium ya. Supercar. They offer also aftermarket wheels. Yang dipajang sekarang ini adalah carbon wheels dari BST dengan sentuhan-sentuhan unik, translucent color, graphic. Sebenarnya kalau untuk beginian kalian bisa order sama kita karena kita juga punya BST, punya Rotobox, dan kalian bisa custom order anytime. Cuma kan sometimes ya intinya desain. Kalau ini mereka udah desainin buat kalian. Ini V4 gitu ya. Ini contoh unitnya, Ducati Unica. Pakai carbon bodyworks, di-painted, dikasih graphic, matte finish, ada Ducati Unica-nya. Peleknya juga BST matte dengan graphic. The grip juga berubah jadi kuning. Bahkan anodizing dari ini biru. Kan biasanya ada yang merah, ada yang biru, ya kan? Tangkinya silver brush, tapi sebagian dicat. Tutup tangkinya biasanya rizomanya ada merahnya, ini biru. Seatnya custom, tutup oli biru, bahkan STM clutch, dry clutch-nya itu tadinya merah jadi biru. Intinya dari program Ducati Unica ini kalian bisa customize, personalize motor yang kalian mau beli. Unik, pekerjaan besar, tapi itulah apa yang dilakukan Ducati. Ducati sepertinya mau benar-benar balik. Bahkan salah satunya mereka bekerja keras untuk menjadi world champion. Ducati is the MotoGP 2022 world champion this year dengan pembalapnya Pecco. Kalian udah tadi lihat di SW Motec, sekarang lihat lagi di sini. Motor impian gue, Ducati Desert X. Aku sudah order loh, Om Eja, Om Cakra, Ducati Desert X-nya. Aduh. Pretty slim, tinggi. Tapi ada beberapa yang gue pengen robah dari steeringnya. But anyway, inilah motor adventure yang gue pengen. Ducati Desert X. Dalam posisi standar kayak gini, kurang menarik sih. Tapi lu bayangin kalau udah pakai aero exhaust, SW Motec everywhere, baja design light, Alpina wheels. Woo! It's going to be awesome. Ducati Desert X. Ini ada versi yang udah dimodifikasinya. Jadi dipakein Pirelli tire yang kasar. Lalu dia pakai Terminoni. Ada cadangan tangki kanan kiri. Ini adalah additional tank. Dia taruh di belakang. Ini line-nya. Udah dipakein crash bar. Lalu warnanya berbeda, grafiknya berbeda. Dipakein jala pelindung depan dan juga radiator guard. Skid plate-nya pun juga udah berbeda. Ini pakai Ducati Performance.
Well, ya ini pakai Ducati Performance Parts, but kalau saya tentu saya pilih SW Motec. Sini ada bagian khusus di mana scrambler. Ini tempat kejayaannya scrambler. Ada beberapa macam, coba kalian lihat ya. Gua nggak terlalu tahu, jadi entah ini pembaruan atau tidak, tapi new Ducati Scrambler sih menarik ya. Very iconic. Kayaknya beda deh, lampu belakangnya beda. I notice the different. Speedonya beda, sekarang digital, lampunya udah ada X-nya. Ya. Yeah. Ini Ducati Scrambler. Kalau kalian yang suka commute pakai motor yang keren, nyaman, easy going, salah satu pilihannya nih. Ini juga sama, icon. Warnanya keren, motifnya keren. Sekarang ada shield-shieldnya gini. Tankinya juga udah lebih nggak terlalu polos. Lampunya ada X-nya. Speedonya keren. Dan ini yang terakhir yang pengen gua kasih lihat. Versi yang berbeda. Dua versi ini tailnya buncos begini. Sedangkan satu versi yang ada flapnya. Cuma yang lucu dari sini adalah pakai setang flat bar. Nah, kalau gua sih jujur, kalau scramblernya Ducati dibikin tinggi, ya kayak begini. Bahkan yang di sana lebih tinggi lagi, yang kuning. Dan yang ini flat bar. Wih, lucu. Wah, gentleman ride. Tapi kok gue kayak kegedean ya di atas motor ini ya? Motor yang kecil atau gue yang kegedean ya? Oke. Setelah Scrambler, ada motor spesial yang gue harus kasih unjuk kalian karena ini adalah motor idaman gue. Tapi sebelum bahas motor idaman, sebelum bahas motor idaman, gue harus kasih lihat pakai motor-motor yang menjadi flagship dan juga kebanggaan Ducati. Ini adalah motor WSBK dari tim Ducati dengan all the details, magnesium wheels, the carbon everywhere, the tank, the clutch, everything. You see the subframe, you know, the tank. Under the seat, carbon fairing works, Brembo. The brake system is the WSBK standard. Now, motor juara dunia 2022 MotoGP, motor Pecco. Ya kalau ini kalian udah lihat di Ducati Museum juga. Ini adalah different beast. The aerodynamic, the chassis, the brakes, the suspension. Yang pasti motor yang kalian kemarin lihat di Ducati Museum, makanya kadang kita bisa tahu bahwa itu bukan yang sebenarnya atau gimana. Ini pun gue juga yakin belum tentu itu. Kalian lihat the brake different, the O-lines different, the caliper is different. Dia taruh semacam cover di sebelah di batang forknya oval. Ini pasti hubungan aerodinamika. Kalian lihat bentuk fairingnya berbeda sama yang ada di Ducati Museum. Well, kalau bicara tentang ini sih emang udah different beast. Ini ada yang baru, Ducati Moto E. Apakah Ducati akan turun di balapan Moto E? We'll see. But mereka udah kasih lihat ini adalah senjatanya dia. Carbon works, all-in fork, Brembo. Kalian tahu nggak sih kalau ada disc brake dengan sirip-sirip ini apa? Well, tambah berat tapi menambah luas permukaan dan volume daripada si metal untuk heat dissipation. Billet everywhere. Gue sih belum tertarik ya sama Moto E. Ya. Oke. Sebelum ke bagian yang paling epic, gue kasih lihat dulu ini Ducati V4S. Menurut gue udah biasa aja karena
kita udah punya beberapa customer Ducati V4S di Indonesia, di One Tree Motor Shop. Terus di sana ada Panigale V2. Ini adalah produk underdog. Produk underdog yang harusnya kalian tidak pernah boleh sepelekan. Karena menurut gua motor ini sangat cantik. Ini motor capable. 1199 kombinasi dengan V4, cantik V4 depan belakang, dan penyempurnaan 1199 di bagian tengah. Ini bikin motor ini menurut gua sekarang yang baru jauh lebih halus. Udah nggak terlalu panas, good looking. Ya kalau gue yang tingginya 180, menurut gue motor ini kekecilan. Tapi kalau yang kalian di bawah 170, menurut gue ini motor sangat pas. Ducati Street Fighter V4 SP2 with tons of exotic parts, the carbon parts, front fender, winglet, and carbon wheels by BST, the Brembo Stilema all-hinge fork, and rear suspension all-hinge electronic, steering damper all-hinge. Paling seksi tankinya. Jadi kalau motor ini kan kering kesannya. Yang lu lihat dari motor ini kayaknya engine-nya some black panel, tapi tangki silver brush-nya ini satin finish, looks good. Dia Akrapovic exhaust. This bike is epic. Di Indonesia udah ada beberapa ownernya dan I'm happy. Mereka pasti bangga dengan motor yang mereka punya. Karena ini motor yang sangat bagus dan cantik. Tapi yang gue mau bicarain ke kalian ada di sini. Motor yang selalu gue puja-puja, kalian udah pasti ngerti. Ducati V4R generasi 2. Ini adalah Ducati V4R 2023, generasi kedua dari Ducati V4R. Kalian harus tahu bahwa Ducati V4 untuk superbike itu ada dua versi. V4, like this one, V4S, ada V4 Base, ada V4 SP, dan ada Ducati V4R, dan Superleggera. Yang saya tahu, saya udah tes V4R, Superleggera, V4S, V4 Base. Mereka semua berbeda satu sama lain. Nggak cuma masalah bobot, part yang dipasang, fitur, tapi Superleggera and V4 mereka 1000 cc, while V4S dan lainnya itu 1200. Saya merasa bahwa power bandnya berbeda, torsi karakternya berbeda, power delivery-nya beda, revving engine beda, dan sepertinya rasio engine-nya juga berbeda. Saya nggak pernah mau motor Ducati lainnya, mau sih. Desert X mau, V4 SP2 gue mau, Multistrada V4S gue mau, Diavel New V4 mau, X Diavel mau, tapi yang paling top of level yang gue mau, V4R 2023. Wow, 1000 cc, dry clutch. Ya kalau boleh gue pengen punya Superleggera karena itu udah ringan banget dan top banget. Cuma harganya crazy. Tapi ini V4R adalah salah satu alternatif yang paling masuk akal. Udah datang dengan forged aluminium Marchesini, all-in spoke. Dia pakein langsung dari sananya Ducati Performance carbon ducting for the caliper because this bike is built for the track. Ada winglet simple, tanki brush aluminium as always. I love it so much. The billet triple clamp itu numbered nanti, jadi motornya akan limited di dunia. Ininya masih black plastic, it's okay. Dia pakai Ducati Performance. Oke, kalian lihat banyak part Ducati Performance ini karena motor ini adalah akan nanti dijual dengan dua versi. Satu V4R base atau satu lagi V4 Air with tons of Ducati Performance. Rear huggernya versi simple, nggak ada punuknya. Karena kalau ada punuknya kalian lihat seperti itu. Oke, ini plain, more race wheels, no electronic suspension, the all-in Statex GP MK2, the all-in fork, manual, seat special,
foamnya berbeda, fisiknya berbeda, kesetnya beda. Knalpot yang ini udah dapat Akrapovic karena ini udah extended model atau udah di fullin dengan part-part yang emang dikasih bilet rizoma, footstep. Kalian harus lihat sih detailnya motor ini. Oke, so cool. Oke, ada yang saya harus bicarain tentang motor ini. Sini udah dry clutch, cover engine, dan lain-lain. Apakah motor ini the best buat saya? Nggak juga. Emang ini motor impian saya pengen banget motor super sport saya. Untuk yang kelas superbike saya ganti pakai ini. Karena ini adalah motor idaman saya dalam arti suspensi, chassis, engine, gearbox. By far, gue nemuin setelah R1M, ini adalah motor idaman gue. Ada yang gue nggak suka? Ada bro. Satu, I don't like the graphic. I don't like the graphic with number 1, white, black, blah blah blah. Okay? I still do prefer aluminum tank with the all red fairing. Jadi kalaupun gue akan beli motor ini, sorry, mungkin gue akan repaint motor ini jadi full red. Kalau gue, atau kemungkinan gue akan beli full fairing karbon dari Imberger, tapi gue akan tetap punya grafik merah banyak di motor ini. Yang penting fairingnya karbon. Itu doang sih kekurangannya. Yang pasti motor ini sangat spesial karena 1000 cc, torsinya, power bandnya, gearboxnya, feelingnya, motor ini sangat nikmat, sangat enak. I want one, please, I want one. Di sini mereka kasih unjuk Panigale V4R dapat new engine komponen, diamond like carbon, oh DLC, oke. Piston coating DLC, oke, pistonnya ini di diamond coating. Number 2, titanium gun drilled connecting rod. Where's the connecting rod? Oh, that's the connecting rod. Oh, mereka ada gun drilled the connecting rod. Jadi di tengah-tengah rod, itu nih connecting rod ya, yang batang piston. Itu terus habis itu di situ dikasih lihat dibuka. Kalian lihat dibuka ada pinhole yang nyambung dari as atas ke as bawah. Oke, dia sebutnya gun pinhole. Terus, I think the camshaft. Camshaftnya juga mereka berubah lagi. Inlet camshaftnya, valves-nya di lift lagi 1 mm higher. Sama sekarang pakai dry clutch. Oh, no. Dari dulu pakai dry clutch. Cuma sekarang lebih compact dan lebih ringan. Improvement from the old V4R. Selama di EICMA, sebelum pergi ke EICMA, hanya ada satu yang dari awal, gue udah bilang juga sama Satrio, gue tunggu-tunggu satu unit motor ini. Harus ada. Harusnya ada. Dan akhirnya kesampaian, Ducati V4R 2023. Sebelum nyampe di Indonesia, motornya lagi diproduksi, kurang lebih akan delivery di Maret-April 2023. Dan at least, finally, gue bisa lihat motor ini. Dan setelah lihat motor ini, gimana pun, I have to get one. I have to get one. Gila makanya, tahun ini Ducati tuh kayak lagi sadis banget. New Ducati Diavel, X Diavel, walaupun lama tapi cakep. SF V4, SP2, V4R, and the Multistrada, and Desert X. Woo!
another day. Kita kembali lagi ke hall 13. Kayaknya semua tentang 13 adalah hal yang baik ya. Kali ini kita akan meeting lagi. Oh, sebelumnya gue mau kasih tahu kalian bahwa kenapa sih gue pakai batik? Karena batik adalah ciri khas Indonesia dan suatu heritage dari Indonesia. So, dengan event internasional ini gue mencoba untuk I'm really proud of it. I'm really proud of being Indonesian with Indonesia and Indonesia culture dengan batik kita. Jadi batik ini gua bikin di teman kita namanya Bro Rakesh dari SAS Design. It's a good one, so kalau kalian yang mau sono. Ini bukan promosi tapi ya gue cuma kasih tahu itu bisnis teman gua. Jadi kalau mau bikin suit atau mau bikin batik kayak gini, go for SAS Design. Sekarang kita meeting karena a bit late. Have the legacy there. Kasih lihat tim-tim yang mereka support juga. Marquez, Alex Marquez. There's a lot. Nah, now we are heading spoke wheels yang nggak tahu ya. Gue lihat banyak jenis, tapi gue selalu suka Alpina ini karena kalau lu pilih spoke wheels, bukan hanya estetika yang lu kejar, tapi juga durability sama the detail. Dan gue suka Alpina. Ini sekarang kita lagi di booth Alpina. Abis ini, gue akan kasih lihat. Kali ini, tahun ini Italjet punya booth gede banget. Sepertinya mereka sukses dengan penjualan Italjet Dragster. Di mana gue sebenarnya udah lihat itu motor pertama kali tahun 2017 di Taiwan. Waktu itu mereka launching di Taiwan. Dan gue sedikit pesimis actually. Tapi ternyata banyak banget yang suka. Dan motornya keren-keren. Italjetnya dibikin banyak version, warnanya cerah, warna serem. Dan juga di tengah itu ya ditutup, kemarin padahal dibuka. Ada Italjet konsep 500 cc. Mesinnya gede, longer wheelbase, so cool, ekstrim, dan ya nggak tahu ya, menurut gue ini lebih kemainan sih, lebih kemainan. Sekarang mau ke Alpina, nah ini bahas dulu aja yuk sebelum ketemu sama si mereka. Kayak gini, ini velg Triumph Tiger 900, dia custom, ini anodized gold, hubnya gold, spoke-nya hitam, pinnya hijau. Dan lu bisa lihat quality di sini nih. Ini rimsnya nggak main-main, bagus gitu. Simple. Lalu di sini ada BMW R90, BMW R90 black matte dengan laser marking, silver hub, silver pin, black spoke, mono arm tuh belakangnya. Ya, lu lihat detail rimsnya, lu lihat detail hubsnya, lu lihat detail pinsnya, cakep. Ini anodized, lalu di sini ada yang black with blue pin, Tenere 700. Masuk akal, Tenere 700 lo pakai black, hub black, cold gitu ya, black semua, tapi ininya pinnya biru, lucu. Ini, nah ini painted nih, Ducati Multistrada V4, painted red, tapi basicnya rimsnya black. Jadi nanti ada kayak semacam listnya. Hubsnya silver, black spoke. Kita lihat lagi dulu ya.
Ini kalau yang motor on-road dan enduro dan touring. Sedangkan yang ini biasanya memang dipakai buat ini apa motocross dan enduro. TM Racing. Wah, ini double painted, setengah bicolor yellow yellow fluo. Aduh, gue udah agak speechless karena gue merasa ini kok looks good ya. Blue, black, blue, yellow, blue. Ini ada gas Super Photo 700, black gloss, bicolor ininya orange, black. Yang itu apa tuh? Nah, ini kalau tengahnya berubah nih, KTM. Ayo, siapa yang punya KTM, enduro atau motocross kalau misalnya mau order atau adventure yang warnanya black yellow, black orange, orange-nya orange neon, anodized orange, black spoke, looks good. Ini warna gua sih. Nah, ini buat Q-Varna. FS, FE, TE, TC, TX, black and yellow fluo. Anjir sih, gede. Nah, ini kalian bisa lihat finishnya mau apa aja nih. Ini ada fluo green, gloss, matte, fluo yellow, orange, fluo red. Merah tapi fluo. Gue merasa ini warna orange, ini warna merah tapi dia bilang fluo. Jadi kayak warnanya Corsa red atau kayak mirip Superleggera ya. Superleggera tuh begini. Yang 1199 tapi 1299 ya. Pink, yellow, nah pastel yellow now. Oke. Ini warnanya bagus, blue-nya. Signal blue oke. Ultramarine blue. Oke. I think better dua ini. Wow, they have gold, metallic. Grey-nya biasa, black-nya oke. Ini apa kayak Porsche punya Nardo Grey gitu ya. Nah, ini yang anodized. Dia bisa hand polish, bisa titanium, coffee brown, desert gray. Oke. Ini typical gua nih warnanya. Warnanya dia sebut desert gray, tapi kalau menurut gua ini kayak champagne gold. It's like sometimes they call it like white gold, sometimes it's light champagne gold. Jungle green-nya keren, gold-nya oke, orange-nya oke, merahnya ya sedikit gelap, tapi biasanya kalau udah jadi bagus. Biru, black. Ini hub. Oke. Ini hub, spokes. Ini versi dibelah. Oh. Jadi rimsnya Alpina itu bukan rims biasa, itu forged rims. Jadi rims itu barrelnya. Terus pinnya seperti itu. Ini spokes tapi tubeless. Keren. Alpina, good one. Sekarang kita coba bicara-bicara dan submit beberapa order karena kita ada beberapa pesanan. Wow, di sini ada Indian Motorcycle FTR 1200 Carbon R Edition. Keren sih. Tampilannya kayak Sportster style. No, jangan pakai istilah itu karena itu istilah dari merek sebelah. Tapi gayanya seperti itu, sporty banget. Carbon fender, shocknya Öhlins, velgnya cast wheels, rainbow brakes, radiator. I don't know about the engine, but it looks really good. The carbon tank, is it cover? Yeah, it's cover. Carbon cover di tangki. Gaya knalpotnya nyamping, 2 V. Is it V? Ya. Yeah. Terus gaya keluar, shock belakang Öhlins, warnanya black, khusus Indian.
ban belakangnya sporty. It's a good bike. Nice one. Wow, kita ada di booth Honda nih. Booth terbesar di EICMA. Nggak cuma seluas ini, dia masih ada lagi di situ sedikit. Lu lihat-lihat aja deh, Honda kayak apa. I'll be around. Nanti kita ketemu Sat untuk jelasin beberapa motor yang menurut kita unik. Tapi selebihnya, biar video yang berbicara. Motornya banyak banget, ada motor baru juga, Transalp. Kalian lihat kayak apa. Lagi di booth Full Six, Motocross. Ada disc brake dari TK Dish with the Aero Carbon. Keren ya, ini Motocross. Motocross punya buat Ducati keren-keren ininya nih. Lower bracket dari Vogue. Terus ini ada Rotobox, Bullet, Candy Red, Translucent Red. Siapa yang mau carbon ceramic disc brake? Coming very soon di One Tree Motor Shop. Carbon ceramic pakai kaliper Brembo, tapi brake padnya nanti kita siapin spesial buat. Jadi kalau carbon ceramic brake jangan pakai kampas yang biasa. Kalau carbon ceramic brake harus pakai kampas khusus untuk carbon ceramic. Coming soon. Terus kalian yang punya Ducati Street Fighter atau V4, kalian pengen part-parts dari Motocross, for Ducati and MV Agusta. Kita ada di dealer dari Motocross. Jadi kalian bisa order lewat One Tree Motor Shop. Seperti di Street Fighter ini, semua aluminium part, triple clamp, lever, brake fluid, tank, depan, triple clamp bawah, fork bottom ini semua dari Motocross. Bagus? Bagus dong. Kita di hall 11 nih, sekarang lagi di Brixton Motorcycle. Belum ada di Indonesia, padahal motornya cukup unik. Ini motor yang lebih ke arah style kali ya. Ini motor keren, yang 1200, cuma ya keren. Warnanya Naro Grey, cuma ada satu lagi yang kecil begini. It's very simple,
125 cc, mungkin lebih ke European karakter kalau yang kayak gini-gini. Siapa tahu nanti ada yang tertarik untuk bawa ke Indonesia. Brixton Motorcycle. Now we have to go. Ini ada YSS. Ducati V4 pakai suspensi dari YSS. Ketahuilah bahwa suspensi YSS itu bukan yang jelek loh. Sebenarnya ini suspensi yang well built dan punya potensi. Tinggal dikembangin. Kalau ada motor nomor 13, gue pasti tertarik. Ini CBR 1000 RRR, nomornya 13, warnanya unik. It come with the YSS suspension, front and the rear. Front, they change the cartridge. Rear, they change the shock absorber SC. Okay, let's go. Oke, sekarang kita lagi di kubu hijau Kawasaki. Yang pasti di EICMA ini bootnya jauh lebih besar untuk Kawasaki. Dan kita nggak heran, di event EICMA kali ini, MV Agusta nggak ikutan. Dia cancel 1 month before the event, padahal mereka jadi angusin DP. Tidak ada BMW Motorrad, tidak ada KTM. Tidak ada KTM dan Husqvarna kali ini. Tapi Kawasaki punya boot gede banget. Memang Honda jauh lebih gede, tapi Kawasaki juga termasuk kedua terbesar ya, ini ya, gede sekali. Why? Karena Kawasaki Eropa sangat amat kuat. Ya. Corporation-nya berbeda, ini Kawasaki Europe. Line up-nya kurang lebih sama, masih Z900, Z6,5, Ninja 6,5, dia punya motocross-nya. Ada Bimota di corner, sama seperti waktu di Intermod. Yang beda adalah, mereka kali ini sangat mengandalkan ini, H2SX, karena memang taste European, memang kebutuhannya lebih banyak ke motor genre touring commuter kayak begini. Jadi inilah motor andalan dari Kawasaki Europe, H2SX. Sebenarnya kalau masuk Indonesia juga mungkin, tapi beberapa, karena bukan merupakan sesuatu yang sangat dominan. Oh, I love this bike. Okay, this is my favorite bike, still H2R. Dipajang di sini dengan winglet karbon atas bawah, front fairing karbon, lalu dashboardnya karbon, tunnel yang masuk ke supercharge juga karbon, sisanya udah. Dan finish dari body itu lebih ke arah satin matte. Ada metaliknya, warnanya grey. It's H2R. Dimanapun, the beast. H2X. Ini juga ZH2. Menurut gua ini kalau masuk Indonesia cukup sangat menarik. Motor naked, mesinnya mesin very powerful dengan supercharge. Good looking. Yang agak aneh sebenarnya line ini. Radiatornya keluar sampai begini, line bodinya ke sini. Ya, maklum. Project ini project
pengembangan daripada Ninja H2. Jadi H2R oke, jadi H2SX oke, ke ZH2 memang agak kalah di situ. ZX10R dengan stripping baru. Terus di sama juga H2SX. Di sini ada Ninja 6,5 dan juga merupakan produk andalan. Jadi justru yang 6,5 di sini adalah andalan. Ninja 6,5, 2 silinder, 650 cc, tourer bike. But I tell you, kalau di segmen ini, gue juga bilang bahwa Z6,5 dan Ninja 6,5 itu motor yang karena lu nggak bisa compare sama IR6N sama Ninja 650 yang lama apa IR6F itu, karena itu berbeda. Walaupun basic engine-nya mungkin dikembangkan dari yang sama, tapi power delivery, smoothness, clutch, braking, suspension, ini udah totally different. Z6,5, Ninja 6,5, dalam pricing budget yang tersebut, menurut gua adalah motor yang sangat worth it untuk kalian miliki. Di sini ada line up dari motor-motor balap. Tadi gua nggak jelasin ketika hal-hal begini di booth-nya Honda karena it's too crowded, it's impossible to do. Dari sana dulu. Oke, dari sini dulu. Ini adalah motornya John Rea, yang orangnya lagi di Indonesia karena dia mau ke Mandalika. Motor kencengnya jagoan WSBK Kawasaki. Sini ada Puchetti Racing, ya, dari berangkat tim satelit, tim privateer menjadi tim yang sangat kuat di WSBK, WSS. Technician-nya salah satunya gue kenal, namanya Oscar. Sayang sekali kalau gue sempet nanti ke Mandalika, mudah-mudahan gue ketemu Oscar lagi. Puchetti Racing punya motor keren banget, even better because what? Dia punya fairing karbon, dia cat sebagian, ada beberapa karbon expose. Terus lo perhatiin di sini intake-nya semua jalan, kanan kirinya digedein buat aerodinamika. Front fendernya juga bukan yang kayak standar, karbon, big chunk. You see this? You see this? Yes. Motor ini dipersenjatai dengan knalpot Aero exhaust yang didesain khusus oleh tim, di request ke Aero. Itulah bedanya saya suka dengan Aero, karena mereka desain for the team dan juga kita bisa beli. Unit ini kalau nggak salah ready di One Tree Motor Shop, jadi kalian mau bisa. Exhaust full system titanium ZX10R WSBK, persis yang dipakai oleh di tim ini. Puchetti Racing, motornya ganteng, engine karena GB Racing, motor John Rea juga GB Racing. Terus di sini ada ZX6R, Puchetti Racing juga, motornya clean banget, keren. Gue paling suka ZX6 pada masa ini, bentuk body, belakang, semuanya keren. Knalpotnya juga Aero exhaust competition, which is available. Dan ini adalah competition yang sama seperti yang kita jual, dan Aero memang jual versi competition yang dipakai di balap. GB Racing as well, WSS, Aero, STM Italy. Nah, bicara tentang STM Italy, kalian yang beberapa dari kalian emang tahu kita jual clutch kit dari Suter Racing, Switzerland. It's a good clutch set kit, tapi juga sejak di Mandalika, waktu itu kan kita dapat paddock pass, kita kedatang ke pit-pit satu sama lain, 75% dari tim pakai kopling clutch dari STM Italy. Dari situ gue kayak, oh oke, gue pikir STM Italy cuma bikin dry clutch buat Ducati nih, sometimes buat MV Agusta, dia mainnya estetik nih, ternyata enggak. Mereka adalah seorang perusahaan yang ahli di bidang clutch. Cek deh, STM Italy. Dan saya udah bekerja sama dengan Adriano, the sales from STM Italy, dan kalian bisa dapetin STM Italy clutch buat nggak cuma MV Agusta dan Ducati, tapi juga buat motor-motor Jepang like Kawasaki, Honda, Suzuki, Yamaha, and their clutch is good. Waktu itu kita lihat waktu mekanik selalu abis balap keluar masuk pit langsung dibongkar semuanya, dibersihin, dikasih lihat apanya segala. Dan gue tanya tentang STM Italy-nya dan mereka bilang it's good. Jadi buat kalian yang punya motor, pengen beda feel
Apa sih efeknya dengan clutch itu? Oke, slipper clutch, semua mungkin slipper clutch, tapi setiap brand slipper clutch punya karakter yang berbeda. Baik dari segi karakternya, maintenance-nya, durability-nya, reliability-nya, dan juga overhauling-nya itu beda. Dan STM salah satu yang terbaik. Soon will be available in Indonesia kalau kalian punya R6, R1, CBR 600, CBR 1000, ZX6, ZX10, Suzuki 600, 7.5, 1000, Ducati V4, Ducati Monster, Multistrada, dan lain-lain. Kalian bisa dapetin STM Clutch Italy di One Tree Moto Shop. Motocross-nya. Nah, habis itu di EICMA kali ini, Kawasaki meluncurkan line up terbaru. Saya pikir, wah jangan-jangan mereka akan mendaftarkan, karena sudah terdengar dia mendaftarkan ZX4, jadi saya pikir ZX25 versi 400cc akan muncul di sini, ternyata tidak. Tapi kita dapat ini, ada 3 unit motor EV. Yang ini adalah Ninja HEV. Lalu di sini ada yang Ninja EV. I think it's EV for electric vehicle. Basicnya dari Ninja 400, tapi engine-nya berubah menjadi motor listrik. Lalu di sini aja juga ada ZEV, versi naked dari Ninja EV, electronic vehicle. Ternyata mereka launchingnya malah itu. Ya, kalau EV di sini mungkin merupakan sudah menjadi bagian dari gaya hidup, tapi ya buat gua di Indonesia not yet. Ini hybrid, yang ini total electric. Oke, sekarang kita menuju satu area di mana Indonesia dapetin Ninja Head 2 itu momennya pas banget. Aduh anjing, gila banget tuh motor CT Racing yang ZX10 sama ZX2, ZX6. Kalian yang suka track, pengen nggak sih bikin motor proper track day kayak begitu? Enak dilihat mata di garasi, enak dilihat di mata ditaruh di ruang tamu, tapi ketika kalian mau turun ke track, itu proper bike. Nih, Indonesia dapat H2, itu momennya pas. Gara-gara film ini. Prepare for the take-off. A scene in the summer's hit film. Film apa? Pinter ya? Hah? Filmnya kalian tahu, dari gambarnya dan lain-lainnya kalian tahu. Ya, motor di film tersebut, motor yang dipakai adalah ini. Ini adalah motor Kawasaki lama yang dipakai sama si Mr. Ganteng itu. Dan yang habis itu mereka kombinasi. Ada saatnya si Mr. Tom pakai H2R, dan ada saatnya lagi mereka waktu lagi season apa di klip yang mana gitu dia pakai H2 biasa. Jadi kalau lelaki pria-pria di Indo kalau udah punya H2 tuh berasanya udah rasanya kayak Top Gun banget gitu. Nah, mau kasih lihat line up Cafe Racer sedikit. Di sini kita ada line up Kawasaki W800, di mana motor ini adalah motor yang sangat disenangi oleh Bapak Satrio. Tapi kemarin kita ketemu ya waktu kita di kota apa tuh ya, Sat ya? Padua. Dia riding gitu kan, suaranya gemanya, suaranya keren banget. Padahal knalpotnya standar. Keren banget, keren banget. Di sini ada Z6,5 yang nggak masuk ke Indonesia. Z6,5 hitam, Z6,5 hijau, Cafe Racer. Ada Z900 RS dengan warna-warna baru. Blue, gue paling suka warnanya ini. Blue, dark blue, midnight blue, with a gold strip, black, white, so cool. Yang ini black red, yang ini black yellow. Among these three, I think this is the best color. Gue terus kayak kepikiran gitu ya, kalau kita abis ini mau bangun motor, kayaknya gue akan bikin motor dengan konsep warna kayak gini. Karena warnanya sangat bagus. Dan seperti biasa, Kawasaki selalu menjual merchandise Kawasaki.
dan barangnya selalu bagus-bagus. Vestnya bagus, jaketnya bagus. Ada t-shirtnya, tapi kayaknya mereka udah habis deh. Hah? Oh, Kotobun lagi jaga di dalam kayaknya. Lagi makan sate. 2019 gua ketemu sama Barang Santo sama Tobun di booth Kawasaki waktu itu bersama dengan Ana siapa? Ana? Ya, itulah. Well, anyway, baju Kawasaki-nya gue udah beli waktu di Intermod dan itu keren banget. Gue udah pakai di nanti ya, kapan kita lagi di One Tree Motor Shop lagi pakai baju itu, gue kasih foto ke kalian. No. Baju yang ini nih, kaosnya. Kaos yang ini, keren sekali. Oh, it's Benny. Benny, hi Benny. Hi. Hi, how are you? Just busy. Huh? How are you? I'm good. Very busy. Yeah? I've tried to finish everything today. Are you going today? No. Friday, but Hi, Simon. See you. Of course. Hey. Another shake hand. I don't think he wants to let me go. Not until you pay me. It's on point. Okay. Yeah, it's on point. It's only been 2 minutes. Okay. RNG kali ini dia memang jarang buka booth sendiri, tapi mereka kerjasama sama ini 4Bikes komponen per monosikli. Ya itulah, motorcycle. Mereka adalah distributor RNG di Italia. Jadi booth-nya seperti ini, banyak brand yang dipegang. Mereka bikin booth kayak begini. Ini ada RNG produk seperti biasa. Produk andalan buat protection. Exhaust protector, bar end, axle protector, a downpipe grill, frame slider, engine guard. The new engine guard, they have the new one. Carbons protector, kita punya banyak. CBR 2.5, Panigale, Ninja 400. Terus ini ada apa nih namanya, offset cut and reel buat pedok kalau yang nggak ada lubang pedoknya. Tail tidy mereka sangat baik. Ini bukti-bukti jatuh nih. Axle slider penting, frame slider penting. Kalian tahu hukum kekalahan energi? Terus those kind of stuff. Mereka pajang ada Tenere 700 di sini. Yamaha Tenere merupakan bintang di Eropa. RNG udah punya crash bar-nya sekarang. Guard buat radiator di dalam sama bagian bawah. Mereka punya extend shoe. Mereka punya bahkan mereka punya itu tuh sekarang. Rack buat belakang, mereka bikin. Oke. Very solid. Sekarang ada di booth-nya Piaggio. Ini booth yang sangat besar, maklum. Ini adalah, menurut gua adalah Fiat-nya motorcycle di Italia.
Motor terbaru mereka ini. Sebenarnya gue kasih unjuk kalian waktu di Intermod. Ini adalah Moto Guzzi. Thank you. The V100 Mondelo. Punya postur dan posturnya, cantiknya, ini sih keren. Belum tahu kapan Piaggio Indonesia akan masukin motor ini ke Indonesia, tapi salah satu jadi opsi motor yang sangat indah, cantik, dengan mesin V, nyamping, upside down, depannya cakep gini ya, aerodinamikanya bagus, desainnya juga bagus, on point gitu loh, desainnya sama mesinnya V ke samping, terus swing armnya nggak pakai rantai, pakai shock Öhlins begini. Ini motor yang keren. Motor yang keren. Kalau di dalam cuma V100 Mondelo, nah di luar mereka juga pajang Moto Guzzi V85 TT. Ini motornya. Kalau orang Indonesia sebutnya ini bukan Moto Guzzi V85 TT, tapi orang Indonesia sebut ini adalah motor Moto Guzzi kayak motor Om Darius Sinatraya. Bayangin tuh, dia nggak setahu saya dia nggak di-endorse sama Moto Guzzi. Cuma Moto Guzzi ini sangat terkenal di dunia maya karena motor ini dipakai sama Om Darius. Keren. Tapi dia keren sih pakai motor ini. Moto Guzzi punya kelasnya tersendiri, punya market tersendiri. Ini ada V9 Bobber. Ini ada V7 Stone. Warna merah, warna kuning. Ya, kurang lebih begitu. Kita mencoba bergerak cepat, maaf teman-teman, karena kita harus selesai pada hari ini. Wow! Wow! Oke. Please, orang Indonesia, stop menjadi orang oportunis yang dikit-dikit lihat sesuatu langsung dibeli, digoreng, dan lain-lain. Just embrace the beauty. Di sini ada motor Vespa sangat ganteng, sangat spesial, 946. I think ini anniversary edition. Yes, it's 10 years anniversary, 2013 to 2023. Vespa 946 anniversary dengan warna yang almost mirip lime green. Mirip juga sama CBR 2.5 RR yang ada di 13 Motoshop. Motor ini keren banget. Motor ini spesial banget. Tolong jangan digoreng-goreng lah. Kalau boleh, Browninga, saya mau dong. Inden 1, 946. 10 year anniversary, bisa dilihat di sini. Ini motor. So, I don't know the concept is, but it looks like if the girl using a Vespa, there will be a princess. That's the concept? No? No? Ah, no speak English. Oh, it's too bad, but you keep smiling. Okay. Thank you. Ternyata dia ngomong, dia udah smile, ternyata dia nggak ngerti ngomong bahasa Inggris. Jiger. Ini konsep yang unik nih. Vespa GTS. Lucu ya Piaggio. Vespa GTS ditaruh di pangkuan kursi kayak begini. Keren. I believe ini adalah GTS 300, benar? Adalah Vespa GTS, Vespa yang cukup bongsor, tapi Vespa GTS ini, no. Ini Vespa GTS 125. Lihat engine-nya kecil. Vespanya bongsor, tapi stability-nya bagus, dan juga mereka punya cooling system di depan. Vespa GTS. Primavera, mungkin kita bisa lihat di sini Sprint dan Primavera nggak banyak berubah, hanya grafis, ada warna baru, orange. Di sini ada Vespa GTS juga, warna, I think the exhaust is made by, Di sini ada Vespa Primavera, warna klasik dengan perangkat-perangkat klasiknya. Di sini ada Sprint warna Black Matte. Wah, ini mestinya dimodif di One Tree nih. Ini Sprint warna merah, dan yang kemarin rame Monster Justin Bieber, Vespa Justin Bieber digoreng. Ya, gue jadi agak muak melihatnya karena waktu motor Special Edition ini masuk ke Indonesia, buru-buru langsung
gini loh, di koleksi oke, tapi kalau terlalu digoreng, terlalu gimana juga kayaknya, ya come on bro, gitu, ya nggak gitu juga lah. Tapi gimana pun juga gue nggak suka sih sama motornya. Tapi itu tuh, 946 ini nih, 946 versi I still haven't get, look at this, so cute. Warnanya cute, grafisnya cute. Nah, especially gue suka warnanya. Oke, kita ke sisi Aprilia, karena Aprilia majang motor-motor MotoGP dia. Motor MotoGP dari tim Aprilia Racing. Kalian lihat pakai velg OZ Racing, filter udaranya pakai sprint filter, itu yang pasti. Lihat bodinya cantik banget, bagus, rangkanya bagus. Depannya juga lihat. Oh, pelek depannya belang. Oh iya, emang kan waktu di SBK dia pakai Marchesini, dia pakai OZ Racing. Kadang-kadang dia bisa swap gitu. Jadi ya nggak kaget, emang waktu di pit juga begitu. Cuma lihat depan bodinya tuh. Dia bikin inline banget dari fender ban, wing, semua kayaknya jadi kayak berubah. Nah, motor yang kalian harus pay attention adalah motor Aprilia Touareg 660. Ini adalah motor yang juga menjadi sesuatu menjanjikan di negara Eropa. Karena menurut saya juga ini motor yang sangat baik apa adanya. Motor adventure, cc-nya pas, beratnya pas, kelengkapannya juga oke, tongkrongannya juga oke. Touareg 660 ini salah satunya yang dimodif bergaya Dakar, Touareg. Dia udah pakai tower, aero exhaust-nya udah siap. Part-part dari SW Motec juga udah siap. Kita lihat lagi. Motor spesial dari Aprilia. Wow, oke. RS V4 X30. Entah apa yang berbeda. The horsepower, I think motor ini adalah motor track bike yang dibikin oleh Aprilia, full carbon. Ada wingletnya cukup besar. Terus ada air scoop karbon dengan kaliper dari GP4MS, velg forge dari Marchesini. Swing arm tetap sama. Mereka ada beberapa perangkat tambahan, memang motor yang udah disiapin buat track day. Terus ada winglet yang lebih besar pada buntutnya. Winglet yang sedikit lebih besar pada buntutnya, suspensi Öhlins, exhaust system. Di situ juga ada RS660 yang jadi konsep Moto Track Day. Nothing much, racing body, knalpot, Öhlins. Ya, shock Andreani, 153 kilo, 105 HP. Fiberglass bodyworks. Dan seperti biasa Aprilia pakai sprint filter. But I think this one is so good, you know. The fairing works, the winglet, the ducting for the caliper, GP4MS. This Aprilia is beast. It's really good. It's really good. Saatnya kita nyamperin teman lama lagi nih, satu lagi. Bukan spidernya, tapi berkaitan dengan
Spider. OZ Racing. Jadi OZ Racing kali ini nggak buka booth sendiri, tapi mereka buka booth di boothnya Spider. Spider ini adalah produsen dari Itali, lebih banyak part-part CNC, protector, footstep, dan lain-lain. Mereka panjang OZ Racing di sini ya karena Spider merupakan dealernya buat Itali. As usual, force wheel. Macam-macam tipe dan macam-macam warna. Bahkan itu ada yang velgnya Marc Marquez ya, bukan? Is it? Tanda tangannya 93, betul. Tanda tangannya Marc Marquez, palangnya palang 8. Wih, ada yang ini loh. Finishnya kayak dark chrome. This one is unique, very unique. Ini ada velgnya Moto3. Piega R, gas RSA, Cativa. Cativa itu magnesium. And now you've got yourself something funky. Yamaha sekarang. Bootnya gede. Dia selalu konsepnya gini, jadi ada ini motor-motor cross-nya, yang ini line up motor-motor road bike-nya. Di road bike kalian bisa lihat yang paling belakang adalah R25, abis itu di depannya R6 pakai Aero yang dipakai juga Dominic Agater, pakai Aero Competition, terus di depannya ada R1, depannya lagi MotoGP. Motor-motor cantik Yamaha. Pasukan biru ini, di sini kalian lihat ada R6 juga modified. Jadi di atas ada motor competition, di bawah ada motor competition. Di sini kalian bisa lihat ada yang unik. Ini adalah R125 alias di Jakarta R15. Gua nggak tahu ya, tapi kok gue merasa ada yang berubah ya. Kalian lihat fairingnya, dari tangki ke fairing samping. Sepertinya berbeda. Ini sepertinya ada pembaruan. Dan juga ini adalah R25 alias R3. Ada pembaharuan nih di fairing. Bener nggak? Gue lupa sih ingat. Lalu ada muncul lagi, oke, R15, R25, dan di depannya finally beneran ada R7. Dari basic MT7 sekarang jadi R7, jadi 2 silinder 700 cc. R7 sport bike, di belakangnya R25 alias R3 di sini 300 cc. Nanti kita ke dalam, kita kasih lihat lebih detail motornya kayak apa sih. Ciao teman-teman One Tree Squad. Oke, jadi by far begitulah perjalanan One Tree Motor Shop di EICMA Auto Show, Motor Show. No, it's just EICMA Show 2022. Jadi kita sorry kalau misalnya kita nggak bisa benar-benar bahas deep tiap motor, tiap booth, tiap lini. Kita nggak bisa jelasin detail, tapi ya karena keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, kita punya banyak jadwal meeting dengan beberapa supplier dan supplier baru dan beberapa teman-teman baru
Well, di sini itu lebih sistemnya ekosistem, di mana satu sama lain supplier, satu sama lain factory itu saling bercengkrama, saling bertukar pikiran, saling support satu sama lain, dan wow, ini emang ekosistem yang sangat baik. Jadi begitulah kiranya ending dari video ini. Kalau ada kekurangan mohon maaf, tapi ya kita mencoba yang sebisanya. Saya dan Satrio mohon undur diri. Thank you for watching, thank you for the support, and I'll see you guys maybe in the next video, next event, next lebih ke tips and trick dan banyak lagi. Oke? Ciao, grazie mille.